Produk unggulan Begonia Heart tidak dijual. Ganti visual utama malam ini. Jangan buat salinannya terlihat seperti poster promosi. Saya ingin itu mendominasi, bukan obral. Mengerti? Direktur Jiang, betapapun galaknya Anda di rapat, Anda tetap perlu minuman hangat dulu. Direktur Jiang, Direktur Song baik sekali kepada Anda. Tentu saja aku menjaga istriku. Nyonya, maafkan saya. Saya terlambat hari ini. Saya menunggu di bawah, lebih dari setengah jam. Tidak ada yang menggesek kartu. Saya tidak bisa masuk. Tidak ada yang menggesek kartu? Bukankah saya sudah minta Cheng Ze untuk memberikan kartu akses kepada Anda? Kartu akses? Tidak, Pak Song tidak pernah memberikannya kepada saya. Nyonya, selama sebulan terakhir, saya hanya bisa menyelinap masuk saat penghuni lain masuk lift, dan cepat mengikuti mereka naik. Kalau tidak, saya telepon Pak Song, untuk membiarkan saya masuk. Hari ini dia tidak mengangkat, jadi, saya terlambat. Lalu siapa yang selama ini menggunakan kartu ini untuk masuk ke rumah saya selama sebulan? Tante, jangan ceritakan ini kepada siapapun, pergi memasak. Pura-pura tidak terjadi apa-apa. Besok tante baru datang untuk uji coba, berikan kartu itu padanya, supaya dia bisa keluar masuk. Jangan khawatir, sayang, serahkan urusan kecil ini padaku. Hari ini Tante Wang bilang dia tidak pernah mendapat kartu akses. Saya sibuk dan lupa soal kartu itu. Mungkin diselipkan di suatu tempat. Saya cari besok. Akhir-akhir ini kamu kurang tidur? Kamu terlihat pucat. Tidurlah. Saya akan mandi. Aku akan segera menemanimu. Direktur Jiang, Direktur Song baik sekali kepada Anda. Bai Lu. Kamu masih bangun? Apa kau menungguku lagi? Omong-omong, Bai Lu dari departemen live streammu itu, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Dia cukup tajam. Gadis itu cepat tanggap. Bulan lalu, live streamnya hampir kacau. Dia turun tangan di menit-menit terakhir. Dia benar-benar membantu tim. Jadi, kau membelikannya kalung? Kau mengintip ponselku? Itu hanya kalung. Tim sudah bekerja keras bersamaku sampai larut. Aku tidak bisa tidak menunjukkan penghargaan. Terlalu merepotkan untuk mengurus penggantian biaya perusahaan. Jadi aku bayar sendiri di muka. Sejak kapan memberi hadiah kepada streamer baru menjadi bagian dari pekerjaanmu? Apa, cemburu? Suamimu hanya punya mata untukmu. Jangan terlalu dipikirkan. Tidurlah. Bukankah kau punya rapat besok? Penjelasannya sempurna. Tapi duri di hatiku ini hanya semakin menusuk dalam. Nyonya Jiang. Bai Lu, kalung baru. Bukan, aku baru beli asal saja, itu murah. Model itu, aku baru lihat di riwayat pembelian tadi malam. Aku tidak akan salah lihat. Jangan live stream dengan perut kosong. Nanti perutmu sakit. Kenapa kau di sini? Aku datang untuk melihat pemula macam apa yang pantas mendapat perhatian pribadi dari Presiden Song. Wanyi, jangan konyol. Dia masih muda dan pemalu. Apa aku konyol? Kalung masih bisa dijelaskan, tapi siapa yang secara naluriah dilindungi seorang pria, tidak bisa dipalsukan. Song Cheng Ze, semoga aku terlalu banyak berpikir. Cheng Ze, aku di sini. Dia tidak hanya memiliki kartu akses, dia bahkan tahu di mana mengembalikannya.
Hei, sayang. Sayang. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku akan membuatkanmu sup ketika aku pulang malam ini. Kenapa kamu terlambat lagi? Kamu jadi kurus sekali akhir-akhir ini. Minum ini untuk menenangkan perutmu. Apa aku terlalu banyak berpikir? Apa itu Bailu hari itu, yang datang ke rumahku sendirian, tapi seorang magang wanita? Bagaimana dia bisa memiliki kartu akses ke rumahku, memakai sandalku, dan keluar masuk, seolah tidak terjadi apa-apa? Direktur Jiang, mitra co-branding di kota tetangga mengalami beberapa masalah. Seseorang harus pergi besok pagi untuk mengawasi semuanya. Kamu yang bertanggung jawab, jadi kami harus merepotkanmu untuk pergi. Oke, aku akan pergi. Lalu kamu bisa pulang dan berkemas, dan berangkat langsung besok pagi. Tidak perlu datang ke kantor. Kenapa dia mandi jam segini? Cheng Ze. Sayang, kamu pulang jam segini ngapain? Perusahaan tiba-tiba perlu aku ke kota tetangga besok pagi. Aku balik ambil beberapa baju. Bukannya kamu bilang tadi siang ada rapat departemen? Sampai jam 6? Mendadak diubah jadi online. Aku pulang mau mandi sebentar. Dan ganti baju. Nanti aku harus balik ke kantor lagi. Ada apa? Gak apa-apa. Cuma mikir, hari ini, waktu mandimu agak aneh. Kamu akhir-akhir ini terlalu capek, terlalu stres. Pergi dinas ini, bisa jadi cara yang bagus untuk menjernihkan pikiran. Berapa hari kali ini? Kalau cepat 3 hari. Kalau lambat sampai Sabtu. Hati-hati di jalan. Kabari kalau sudah sampai. Oke. Kenapa lama banget? Mieku hampir terlalu matang. Ini benar-benar lembut. Kamu nakal sekali. Aku sudah menunggumu lama sekali. Aku tidak datang hanya untuk menemuimu. Kamu sentuh riasanmu. Lagi pula, bukankah Presiden Jiang sedang dinas luar? Kamu khawatir kenapa? Dia tidak akan pulang sampai Sabtu. Malam ini, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Hahaha. Kalau begitu, malam ini aku tidur di kamar utama. Oke. Kamu yang bos. Menelpon mereka sekarang hanya akan memberi mereka waktu untuk menghapus bukti dan itu tidak akan berarti apa-apa. Yang aku inginkan bukanlah pertengkaran, tapi memastikan mereka tidak akan bangkit lagi. Ada apa ini malam-malam? Bantu aku membuat draft perjanjian cerai. Juga siapkan pengamanan aset. Akhirnya kamu bergerak. Ini baru permulaan. Song Chengze Bailu, kalian berani, di rumahku, tidur di tempat tidurku, menyentuh barang-barangku, maka aku akan membuat kalian di konferensi persku satu persatu kehilangan muka. Tempat tidur istrimu cukup nyaman. Dia sering dinas luar atau lembur. Rumah, tempat tidur, kehidupan ini. Semuanya hanya terbengkalai. Jadi kapan kamu akan jujur padanya? Kamu tidak bisa mengharapkanku terus menyelinap seperti ini. Apa buru-burunya? Tunggu sampai peluncuran anniversary selesai. Setelah semuanya beres, aku akan bicara padanya perlahan. Orang seperti dia. Tanpa pekerjaannya, dia bukan siapa-siapa.
Jika dia membuat keributan, dia tidak akan bisa menyebabkan banyak masalah. Benar. Seorang workaholic seperti dia tidak tahu cara menyenangkan pria. Melihatnya setiap hari saja melelahkan. Itulah kenapa kamu yang terbaik. Aku dapat videonya. Aku akan menyiapkan surat cerai dan pengamanan aset pertama besok pagi. Tapi Wanyi, jangan hanya fokus pada perselingkuhannya. Apa maksudmu? Pria yang berani menggunakan kartu aksesmu untuk menyimpan selingkuhan tangannya kotor dalam banyak hal, bukan hanya di ranjang. Dia membelikan kalung untuk Bailu, memesan kamar hotel, menyentuh sampel, memasuki rumahmu jika salah satu dari ini melewati rekening perusahaan, maka itu bukan hanya perceraian sederhana lagi. Yang harus kamu lakukan sekarang bukan menghadapinya, tapi segera periksa semua penggantian biaya, peredaran sampel, izin proyek semua yang bisa dia sentuh. Aku punya firasat bahwa apa yang disembunyikan Song Chengze darimu pasti lebih dari sekadar Bailu. Baik, aku akan periksa sekarang. Presdir Jiang, tunjukkan penggantian biaya departemen livestream 3 bulan terakhir, biaya hotel, pembelian hadiah, dan catatan peminjaman sampel dan kirim ke emailku malam ini. Juga, aku ingin rincian anggaran untuk acara peluncuran yang baru-baru ini ditangani Song Chengze. Kenapa buru-buru? Aku ingin memeriksanya sendiri. Kirim malam ini. Song Chengze, biarkan aku lihat selain mengotori tempat tidurku, berapa banyak uangku yang kau kotori. Presdir Jiang, bekerja dengan Anda bebas masalah. Kami akan menandatangani proyek ini. Senang bekerja sama. Jadi, ternyata kau mencuri lebih dari sekadar orang. Lihat ini, pengeluaran departemen live streaming untuk 3 bulan terakhir meningkat secara tidak normal. Dia, Bailu, seorang pendatang baru, menghabiskan untuk pakaian, perhiasan, hotel, tim rias, lebih dari 2 streamer top digabungkan. Dan lihat ini, akun pribadi Song Chengze mentransfer 7 pembayaran ke Bailu, setiap catatan lebih menjijikan dari yang terakhir. Hal-hal seperti sayang, beli tas, hadiah untuk kerja keras, jadi baik, dengarkan. Tapi yang terburuk bukan ini. Kebetulan saya memeriksa aliran dokumen internal Anda untuk konferensi ulang tahun. Saya menemukan bahwa draft visual utama Begonia Heart diekspor dari email Song Chengze 2 malam lalu. Kepada siapa dia mengirimnya? Email pribadinya dilindungi, kami belum sepenuhnya mengungkapnya. Tapi saya yakin itu bukan orang di dalam perusahaanmu. Dia tidak hanya menggunakan perusahaanku untuk mendukung selingkuhannya. Dia juga ingin menjual desainku. Wanyi, ini bukan lagi sekadar masalah perceraian. Jika kamu masih ingin menyelamatkan muka untuknya, kamu satu-satunya yang akan terluka. Siapa bilang aku ingin menyelamatkan muka untuknya? Ini benar-benar cantik. Pada hari konferensi, bisakah aku memakainya? Tentu saja. Awalnya aku berencana untuk membuatmu naik panggung utama. Bagaimana dengan Presiden Jiang? Dia? Bukankah dia paling jago menjadi pekerja di belakang? Jangan khawatir. Bagian panggung depan yang glamor, akan aku serahkan semuanya untukmu. Sebaiknya kau tidak membohongiku. Aku tidak mau menjadi magang selamanya. Setelah konferensi ini selesai, akan kubuat semua orang tahu bahwa kau di sini bukan hanya untuk kerja kasar. Kau adalah seseorang yang aku besarkan sendiri. Presiden Jiang, Gandakan daftar tamu untuk konferensi ulang tahun. Pemegang saham, distributor, klien kunci, orang tuaku, dan orang tua Song Chengze, jangan tinggalkan siapapun. Baik, aku akan mengatur ulang tempat duduk, dan otoritas kontrol layar utama hanya boleh diberikan kepadaku pada hari konferensi, tanpa sidik jari dan kata sandiku. Tidak ada yang boleh mengganti layar. Presiden Jiang, apakah kita menambahkan segmen khusus di tempat? Ya, segmen yang akan diingat semua orang seumur hidup. Song Chengze, Bailu. Kalian berdua ingin naik panggung, kan? Kalau begitu, akan kubiarkan kalian berdiri tepat di titik paling terang. Peluncuran ulang tahunnya hari Jumat, Chengze bilang dia sudah menyiapkan kejutan, kamu dan ibu harus datang. Ada makan malam keluarga setelah peluncuran, Chengze ingin menemani kamu secara langsung. Pada hari peluncuran ulang tahun, aku akan hadir di sana langsung. Ada pengaturan penting yang harus kulakukan. Atur 4 orang lagi di belakang panggung hari itu. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh pulang lebih awal. Kunci izin tes layar utama.
Kecuali aku, siapapun yang menyentuhnya bertanggung jawab. Peluncuran ini bukan perayaan ulang tahun. Ini saatnya perhitungan. Wani, bukannya kamu masih di luar kota? Kesepakatan ditandatangani lebih awal. Apa? Tidak senang aku kembali. Tentu saja tidak, aku hanya sedikit terkejut. Presiden Jiang. Gaunmu bagus, karena kamu sudah mencobanya, sekaligus jadi model item utamanya. Aku akan menjadi model Heart of Begonia. Apa? Takut? Tidak, aku hanya takut tidak layak. Kalau begitu persiapkan dengan baik. Lagi pula, pada hari peluncuran, mata semua orang akan tertuju padamu. Jangan khawatir, aku akan mengawasinya. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Benarkah? Kalau begitu aku tunggu dan lihat. Presiden Jiang, izin tertinggi yang Anda minta sudah dikunci. Pada hari peluncuran, sinyal kendali utama hanya akan mengenali perangkat Anda. Pada hari peluncuran, aku ingin mereka berdiri di bawah layar ini. Sebuah pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Direktur Jiang, daftar tamu sudah dikonfirmasi. Pemegang saham, klien, media, distributor, dan orang tua Anda serta orang tua Bapak Song. Mereka sudah hampir semuanya ada di sini. Bagaimana dengan bagian teknis? Ruang kontrol sudah siap. Izin layar juga sudah dikunci, sesuai permintaan Anda. Hari ini, kecuali Anda, tidak ada yang bisa mengganti layar. Bagus sekali. Tidak peduli apa yang terjadi di lokasi hari ini, jangan hentikan mereka. Biarkan mereka menonton semuanya. Mengerti. Song Chengse, bukankah kamu yang paling peduli dengan gengsi? Maka hari ini aku akan mengupas wajahmu lapis demi lapis untuk dilihat semua orang. Setelah malam ini, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai magang lagi. Tapi aku selalu merasa, kembalinya Direktur Jiang hari ini terlalu mendadak. Dia tidak mungkin benar-benar menemukan sesuatu, kan? Menemukan apa? Menemukan bahwa kamu lebih muda darinya, lebih ambisius darinya, atau menemukan bahwa aku akhirnya tahu wanita seperti apa yang pantas berdiri di sampingku? Gaunnya bagus. Set perhiasan ini juga cocok untukmu. Aku sudah menyuruhnya mencobanya terlebih dahulu. Untuk lini muda, dia memiliki kehadiran kamera yang bagus. Dia juga bisa membantu membagi sebagian tekanan nantinya. Bagus, dia benar-benar harus lebih tampil hari ini. Direktur Jiang, konten yang Anda minta telah disiapkan sebagai saluran tersembunyi terpisah. Saat waktunya tiba, begitu Anda memberi perintah, saya bisa langsung beralih ke sana. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai Song Chengze dan Bai Lu berdiri di panggung bersama, lalu putar. Mengerti. Direktur Jiang, kursi baris depan sudah penuh. Anggota dewan juga sudah tiba. Tim hukum juga sudah di sini. Dan orang tua Anda serta orang tua Bapak Song sudah duduk di tempat mereka. Hukum? Hari ini hanya konferensi pers. Mengapa tim hukum ada di sini? Semakin banyak orang, semakin baik. Bagaimanapun, seseorang harus menonton pertunjukan. Saya memintanya melakukan gladi resik 2 kali sebelumnya. Sebelum segmen resmi, untuk memeriksa efek pencahayaan terlebih dahulu. Karena kamu sudah memakainya, jangan dilepas dulu. Bu Jiang, Anda tidak keberatan? Kenapa saya harus keberatan? Barang semahal ini tentu saja harus dilihat semua orang. Wani, ada apa denganmu hari ini? Ada apa denganku? Kamu tiba-tiba kembali tanpa memberitahu siapapun, Memanggil orang tua kedua belah pihak, pemegang saham, dan tim hukum ke sini. dan sekarang, perhiasan utama, kamu sama sekali tidak berdebat tentang siapa yang akan mempresentasikannya. Jangan bilang kamu benar-benar di sini untuk memberiku kejutan. Bukankah benar kamu selalu suka kejutan? Wani, hari ini sangat penting bagi perusahaan. Apapun emosi yang kamu miliki, kita bisa membicarakannya di rumah setelah selesai. Jangan membuat keributan di atas panggung. Jadi kamu memang tahu apa arti membuat keributan. Jika Ibu Jiang tiba-tiba ingin mengubah prosedur, kamu tunda dulu. Mundurkan segmen pidatonya. Sebaiknya batalkan saja.
Pak Song, tapi lembar prosedur sudah diubah. Ibu Jiang yang menandatanganinya sendiri. Dan kontrol utama, Bagaimana dengan izinnya? mikrofon utama, sinyal cadangan, semuanya terkunci di tangan Ibu Jiang. Saya tidak punya kendali atas itu. Cheng Ze, aku agak gugup. Dia terlalu tidak biasa hari ini. Pak Song, semua anggota dewan sudah di sini. Dan tim hukum, mitra merek juga semuanya di barisan depan. Cheng Ze kita, anak kita itu. Untuk acara peluncuran ini, dia benar-benar tidak tidur selama berhari-hari. Keberhasilan Wanyi hari ini juga banyak berkat dukungannya di belakang layar. Wanyi, dengan banyak tamu terhormat hari ini, kamu dan Cheng Ze harus benar-benar menjaga acara ini. Setelah selesai, keluarga kita akan makan bersama. Tentu, di hari seperti ini, kita seharusnya duduk bersama sebagai satu keluarga dan berbicara baik-baik. Kalung, kartu akses, sandal, tempat tidurku. Bailu, kamu cukup nyaman menggunakan semua itu. Apa maksudmu? Kamu benar-benar berpikir hal-hal yang kamu lakukan bisa tetap tersembunyi selamanya. Bahkan jika kamu tahu, terus kenapa? Cheng Ze sudah lama muak denganmu. Kamu hanya tahu bekerja sepanjang hari, dingin seperti es. Kenapa dia tidak bisa menyukai orang lain? Bagus sekali. Katakan itu nanti di atas panggung juga. Jangan khawatir. Hari ini, semua orang akan melihatmu berdiri di sisinya dengan jelas. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Penontonnya penuh dengan klien, anggota dewan, dan orang tua. Apakah kamu harus pergi sejauh ini? Jadi kamu juga takut? Jiang Wanyi, aku peringatkan kamu, hari ini bukan hanya tentang dirimu. Jika kamu berani bertingkah gila dalam situasi seperti ini, Song Cheng Ze, kamu menggunakan uang perusahaan untuk memelihara wanita, memberinya perhiasan, memesan suite hotel. Saat kamu menulis draft desain, kenapa kamu tidak berpikir tentang merusak perusahaan? Miss Jiang, hitung mundur pembukaan tinggal 10 menit lagi. Segmen kedua, yang Anda minta sudah siap. Tunggu sampai Song Cheng Ze dan Bailu berdiri di tengah panggung, lalu potong ke segmen itu. terima kasih semuanya telah hadir malam ini di Wanyi Jewelry acara peluncuran ulang tahun. Tahun lalu, kami tidak hanya membuat terobosan dalam desain, tetapi juga di pasar remaja, kami akan mencoba hal-hal baru. Pantau terus. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat penting bagi masa depan merek kita. Dia muda dan pekerja keras, ahli di depan kamera, dan mewakili arah baru kita, Bailu. Bukankah itu karyawan baru dari departemen streaming langsung? Koleksi utama dibawakan olehnya. Itu posisi yang menonjol. Cheng Ze telah membimbing anak ini secara pribadi. Sangat cakap. Di masa depan, dia akan berdiri paling dekat dengan konsumen kita, dan berbicara untuk merek kita. Direktur Jiang, haruskah Anda naik sekarang? Silakan. Giliranku untuk mengantarmu pergi. Wanyi, kamu tepat waktu. Aku baru saja mau mengajakmu bergabung, aku tahu. Di acara penting seperti hari ini, aku memang harus mengundang orang-orang terpenting ke atas panggung. Karena kita semua di sini, jangan pergi. Berdiri sedikit lebih ke tengah. Titik paling terang ini cocok untukmu. Jiang Wanyi, jangan gila. Mana mungkin. Aku bahkan menyiapkan hadiah untuk kalian semua. Hari ini adalah peluncuran ulang tahun Wanyi Jewelry. Setelah sampai sejauh ini, orang yang paling harus aku ucapkan terima kasih sebenarnya ada dua. Satu adalah suamiku, Song Cheng Ze,
dan yang lainnya adalah karyawan baru, Bailu. Letakkan hadiahnya. Siapa yang suruh kamu taruh ini? Matikan, matikan. Matikan sekarang juga. Kenapa buru-buru? Ini baru bagian pertama. Pokoknya, si gila kerja itu tidak akan kembali sebelum Sabtu. Apalagi yang dia tahu selain kerja. Malam ini, tidak ada yang bisa mengendalikan kita. Palsu. Ini adalah editan jahat. Ini video yang direkam diam-diam. Jiang Wanyi, kau menjebakku. Aku tidak menyangka. Kau akan sejauh ini membuat sesuatu seperti ini. Presiden Jiang, aku tahu kau tidak suka padaku, tapi kau tidak bisa menghancurkanku seperti ini. Editan jahat? Lalu catatan kartu kredit bulan ini apakah aku juga yang mengeditnya? Pesanan kalung untuk Bailu ini apakah aku juga yang menyetujuinya? Kau memakai model unggulan merekku, menginjak sandalku, tidur di ranjangku, dan sekarang kau ingin berdiri di sini dan berpura-pura polos di depanku. Wanyi, aku salah. Aku benar-benar lemah sejenak. Dia yang mendekatiku lebih dulu. Dia yang mendekatiku. Dialah yang merayuku. Hatiku masih hanya untukmu. Song Chengze, kau tidak punya malu, kaulah yang bilang dia dingin dan membosankan, bilang kau bosan dengannya. Kau juga bilang, setelah acara peluncuran, kau akan membiarkanku menjadi pusat perhatian. Kenapa sekarang semua jadi salahku? Apa yang paling harus kau takuti? Bukanlah video-video ini sama sekali. Tapi setiap sen yang kau habiskan. Kalung Bailu dibebankan ke akun perusahaan. Suite Hotel Bailu ditagih sebagai hiburan klien. Biaya styling siaran langsung Bailu, biaya gaun, biaya perhiasan, semuanya dibebankan ke biaya proyek. Para anggota dewan, ini bukan masalah etika pribadi. Ini adalah Song Chengze menggunakan dana perusahaan untuk mendukung selingkuhannya. Satu lagi, semua pengeluaran abnormal ini telah didokumentasikan sepenuhnya. Mulai sekarang, tindakan Tuan Song Chengze bukan hanya perzinahan, tapi juga diduga penggelapan. Tang, jangan coba-coba menakut-nakuti kami. Aku bisa memaafkan perselingkuhan sebagai kegagalan moral. Tapi kau memberikan desainku yang belum dirilis kepada orang lain, dan membiarkan selingkuhanmu mencoba produk unggulan kita. Kau memperlakukan uang dan sumber daya perusahaan sebagai alat untuk merebut hatinya. Song Chengze, kau benar-benar pikir aku sebodoh itu? Aku tidak tahu tentang kebocoran desain. Aku benar-benar tidak tahu. Kakak Chengze, bukankah kau bilang ini fitting internal? Mulai saat ini, Song Chengze, kau bukan lagi suamiku. Dan tidak lagi menjadi bagian dari manajemen Wanyi Jewelry. Bailu, kau diskors mulai sekarang. Untuk semua penggunaan sampel tanpa izin dan penyalahgunaan sumber daya perusahaan, bagian hukum akan menyelesaikannya denganmu satu persatu. Tuan Song Chengze, seseorang telah mengajukan pengaduan terhadap Anda karena diduga penyalahgunaan aset perusahaan dan penggelapan. Silakan ikut kami. Pak Song Chengze, silakan ikut kami untuk pemeriksaan. Tidak. Saya hanya ada masalah internal dengan laporan pengeluaran. Ini hanya pertengkaran rumah tangga. Bagaimana bisa sampai ke kalian? Penyelidikan apa? Mereka pasangan suami istri yang bertengkar. Pasangan bertengkar dan berbaikan. Apa hakmu untuk menangkap anakku? Anakmu ada di ranjang putriku, berguling-guling dengan wanita lain. Dan kamu berani mengatakan putriku yang mendorongnya. Selingkuh adalah perbuatan tak tahu malunya. Menggelapkan dana perusahaan. Membocorkan draft desain adalah kejahatannya. Aku hanya membeberkan. Apa yang dia lakukan, apa adanya. Wanyi, apa kamu harus begitu kejam? Aku akui aku salah padamu. Aku minta maaf. Aku akan menerima perceraian. Tapi kenapa harus kau besarkan seperti ini? Apa gunanya bagimu atau perusahaan? Sekarang kamu takut. Bisa kita bicarakan ini di rumah? Di depan semua orang ini, beri aku jalan keluar, dan selamatkan sedikit harga dirimu. Harga diri? Song Chengze, saat kau menggendong Bailu ke dalam kamar tidur utamaku, kenapa kau tidak memikirkan harga diriku saat itu?
Saat kau menggunakan uang perusahaan untuk membelikannya kamar hotel dan perhiasan, kenapa kau tidak memikirkan harga diri Wanyi Jewelry? Kau pikir kau ditangkap hari ini hanya karena kau tidur dengan orang yang salah? Tidak, yang sebenarnya harus kau takuti belum dirilis. Apa ini? Bukankah ini dokumen internal? Rekaman rahasia adalah masalah moral. Memberikan desain inti perusahaan adalah kejahatan perusahaan. Song Chengse, inilah alasan sebenarnya kau ditangkap hari ini. Ini bukan lagi urusan rumah tangga. Hati Begonia belum dirilis. Desainnya bocor. Pantasan pesaing beberapa hari yang lalu tiba-tiba mengubah visual utama mereka. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu tentang semua ini. Aku hanya mencobanya. Aku tidak tahu apa-apa. Benar. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Bailu. Dia hanya pemula. Dia tidak tahu apa-apa. Jangan hanya menyalahkan semuanya pada dia. Chengze, bukankah kamu bilang tadi kamu bisa membuat semua keputusan ini sendiri? Minggir. Jiang Wanyi. Jangan berpura-pura lugu. Kamu memasang kamera di rumah. Merekam video secara diam-diam. Memantau pergerakanku. Kamu sangat posesif. Aku hampir tidak bisa bernapas. Kenapa aku jadi seperti ini? Itu karena kamu yang mendorongku. Maksudku, istri mana yang memasang kamera di rumah untuk memata-matai suaminya? Siapa yang bisa hidup seperti ini? Meskipun Chengze melakukan kesalahan, bukan untuk kamu bersekongkol melawannya seperti ini. Perempuan, sepertimu. Mendorong suamimu sendiri ke titik ini. Apakah kamu tidak punya tanggung jawab? Pertama, rumah itu adalah properti pribadiku sebelum menikah. Kedua, kamera di rak buku ruang tamu dipasang setengah tahun yang lalu untuk memantau sampel demi keamanan. Catatan pendaftaran, aplikasi, dan pemasangan semuanya ada di sini. Ketiga, yang saya rekam bukanlah kamu bertemu dengan klien. Itu adalah kamu menggunakan kartu akses untuk membawa selingkuhanmu ke rumahku dan tidur di tempat tidurku. Log backend server, pendaftaran hak cipta dan notarisasi, pemberitahuan pembekuan hukum. Semuanya ada di sini. Song Chengze, sejak 1 menit yang lalu, aksesmu ke Wanyi Jewelry semua izin sistem telah dibekukan sepenuhnya. Sekarang, apapun yang ingin kamu hapus tidak bisa dihapus. Dan apapun yang ingin kamu sembunyikan tidak bisa disembunyikan. Juga, saya juga punya salinan laporan bank. Apakah cukup untuk mengajukan gugatan? Lihat sendiri, kamu sangat kejam. Chengze sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak berprestasi banyak, dia tetap bekerja keras. Kamu mendorongnya ke tepi seperti ini. Kerja keras, anakmu. Dia menggunakan uang putriku untuk menghidupi wanita lain. Dan itu yang disebut kerja keras. Jadi bagaimana jika pria melakukan kesalahan di luar? Pria mana yang tidak pernah berbuat salah? Jika putrimu lebih lembut, apakah Chengze akan melakukan ini? Coba katakan itu lagi. Ayah, jangan berdebat dengan orang seperti dia. Anakmu tidak hanya melakukan kesalahan. Dia korup, serakah, dan bodoh. Nona Jiang, saya akui. Apa yang saya lakukan dengan Chengze itu salah. Tapi email penggantian biaya ini, draft design. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya seorang karyawan. Saya hanya melakukan apa yang dia suruh. Jangan salahkan aku. Kamu memakai perhiasan, berfoto, makan malam dengan klien. Manakah dari itu yang bukan pilihanmu sendiri? Song Chengze, apa maksudmu? Bukankah kamu sebelumnya bilang, setelah acara peluncuran ini, kamu akan menjadikanku pembawa acara tetap, dan membiarkanku ikut mengelola lini merek remaja? Aku hanya membujukmu. Baik, jika kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku tidak setia. Nona Jiang, Anda ingin melihat lebih dari ini, kan? Dia mengatakan banyak hal di perusahaan, tidak bisa menyimpan riwayat obrolan. Jadi, dia membelikanku ponsel lain khusus. Hanya digunakan untuk menghubungi orang di luar. Aku menyimpannya, untuk berjaga-jaga jika dia berbalik melawanku. Sekarang pas sekali. Bailu, diam. Serahkan ponselnya kepada kami. Nona Jiang, saya salah. Tapi kali ini, aku ingin dia ikut jatuh bersamaku. Cukup. Rekaman rahasia, penggantian biaya tidak resmi, transfer pribadi, draft bocor, catatan komunikasi tentang penawaran pesaing. Jika semua ini bukan masalah, maka tidak ada yang perlu diselidiki lagi. Wanyi, aku salah. Jangan bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun kita pernah menikah. Saat kau tidur dengan orang lain, apakah kau memikirkan pernikahan kita?
Saat kau menjual Wanyi Jewelry, apakah kau memikirkan pernikahan kita? Mulai sekarang, sebagai pendiri Wanyi Jewelry dan pemegang saham terbesarnya, saya mengumumkan 3 hal. Pertama, Song Chengze, mulai hari ini, dibebaskan dari semua jabatan, dia tidak akan lagi berpartisipasi dalam keputusan bisnis Wanyi Jewelry. Kedua, Bailu diskos mulai sekarang. Menunggu tindakan lebih lanjut dari hukum dan perusahaan. Ketiga, saya akan resmi mengajukan cerai, dan merebut kembali secara hukum semua aset yang dipindahkan secara ilegal, disalahgunakan, atau dikorupsi selama pernikahan. Tuan Song Chengze, silakan ikut kami. Nona Bailu, Anda juga perlu bekerja sama dengan penyelidikan. Wanyi, aku mohon, lakukan apapun yang kau mau, jangan biarkan mereka membawaku pergi. Ya, Aku akan lakukan apapun yang kau katakan mulai sekarang. aku akan jadi pembantumu, lakukan apa saja. Wanyi, aku mohon sebagai ibumu. Bagaimanapun kalian pernah suami istri, kau tidak bisa benar-benar membiarkan dia hancur. Apa yang kau hancurkan bukan hanya hari ini, itu dirimu sendiri. Jiang Wanyi, kau akan menyesali ini. Kau akan menyesalinya. Maafkan saya, semuanya. Kalian telah menyaksikan sebuah adegan yang tidak pantas, tapi beberapa hal, setelah ternoda, akan tetap ternoda. Jika tidak diungkap, akan semakin buruk. Apa yang kami luncurkan malam ini bukan hanya produk baru, tapi juga kelahiran kembali saya sendiri. Ibu Jiang, terjadi sesuatu. Sudah meledak di internet. Topik yang paling tren semua tentang malam ini. 3 distributor sudah menelepon meminta pernyataan dari merek. 2 mitra mengatakan besok pagi mereka perlu mengevaluasi ulang risiko kemitraan. Dan peluncuran produk unggulan kami Begonia Heart mungkin harus ditunda. Opini publik sekarang terlalu kacau. Semua panggilan mitra sudah dijadwalkan hingga besok pagi. Pertama, bersihkan tempat acara malam ini. Juga, bukti di layar besar, Departemen Teknologi, arsipkan semuanya. Tidak ada yang boleh membocorkan apapun. Jika kita tidak bisa membuat rencana krisis pukul 9 pagi besok, kemitraan akan diakhiri segera. Ayo saja. Ibu Jiang, ini buruk. Dewan Direksi ingin mengadakan rapat lebih awal. Semalam, reputasi merek ini hancur. Kau sudah balas dendam, tapi bagaimana dengan perusahaan? Jika insiden tadi malam tetap menjadi pertengkaran rumah tangga, kita bisa menyelamatkannya. Tapi sekarang kau menjadikan Song Chengze kambing hitam, dan jika dia melawan perusahaan, siapa yang akan membersihkan kekacauan? Aku bukan yang menjadikannya kambing hitam. Dia menggunakan uang perusahaan untuk mendukung selingkuhannya dan menjual desain-desainku. Wanyi, kami tidak membelanya, tapi sekarang merek yang utama. Ini bukan soal emosi. Jika kau benar-benar peduli pada perusahaan, seharusnya kau tunda dulu perceraian dan laporan polisi untuk saat ini. Kita perlu menyelaraskan cerita kita, katakan itu hanya masalah internal. Kau ingin aku menutupi pengkhianat dan pembocor yang menguras perusahaan, dan menyebut itu peduli pada perusahaan. Direktur Jiang, pengacara Song Chengze sudah datang. Direktur Jiang, saya datang mewakili Tuan Song untuk membahas penyelesaian yang bermartabat. Posisi Tuan Song jelas. Jika Anda bersedia mencabut tuduhan semalam mengenai video rahasia, penggelapan dan kebocoran informasi rahasia, dan menunjukkan sikap bersatu, mengklaim konferensi pers itu ledakan pribadi, maka dia bersedia bekerja sama dengan perceraian, dan tidak akan lagi mempengaruhi operasi merek di masa depan. Dan jika dia tidak bekerja sama, Tuan Song akan secara resmi mengklaim bahwa keuntungan operasional pasca pernikahan Wanyi Jewelry adalah harta bersama. Selanjutnya, sebagai manajer operasional jangka panjang perusahaan, dia berhak menuntut pembagian dari apresiasi merek yang diperoleh setelah pernikahan. Dia tidur dengan wanita lain, menghabiskan uangku, dan sekarang dia ingin bagian dari perusahaanku. Hukum tidak peduli pada emosi, hanya peduli pada bukti dan fakta. Juga, sementara Tuan Song sedang bekerja sama dengan penyelidikan, banyak saluran rantai pasokan dan sumber daya tim masih di bawah kendalinya. Direktur Jiang, Anda harus mengerti bahwa jika ini meluas, dia bukan satu-satunya yang terluka. Pergi katakan pada Song Chengze bahwa jika dia ingin bagian, baiklah. Tapi pertama, biarkan pengadilan menyelesaikan setiap sen yang dia hutang padaku. Sampai jumpa di pengadilan. Direktur Jiang, kabar buruk. Gudang baru saja menelepon. 3 pemasok inti menghentikan pengiriman secara bersamaan, mengatakan semua pesanan mendatang ditangguhkan.
Alasan apa? Mereka hanya mengatakan satu hal. Mulai sekarang, urus pengiriman lewat Tuan Song. Bukan mereka berhenti mengirim. Song Chengze memotong rantai pasokanmu yang paling kritis, tepat di tenggorokan. Tunggu, Song Chengze ingin mendirikan cabang. Merek dagang dan saham pendirian Wanyi Jewelry, semua hak cipta desain awal adalah milikmu sebelum menikah. Dia tidak bisa menyentuh apapun. Jadi, apa yang dia tunda? Setelah menikah, kamu sibuk dengan produk dan desain. Dia mengurus operasi dan rantai pasokan. Sudah 3 tahun, dia secara bertahap memindahkan tautan paling kritis kepada orang-orang yang bisa dia kendalikan. Elektroplating, pemotongan, perlengkapan siaran langsung, pergudangan dan distribusi, di permukaan mereka mitra, tapi di balik layar, mereka semua terkait dengannya. Merekmu masih di tanganmu, tapi pesanan paling mendesak saat ini, dia bisa membuatnya mustahil dengan satu kata. Dia sudah siap untuk ini dari awal. Sejak hari dia berani membocorkan draft desain, sejak hari itu, dia tidak pernah berencana memberimu jalan keluar. Lebih buruk lagi, pesanan setelah konferensi pers semua macet di gudang sekarang. Kamu harus mengirim tepat waktu, atau kamu gagal bayar. Ibu Jiang, batch Xiangxi seharusnya sudah sampai tadi malam. Belum ada satu peti pun yang tiba. Mereka bilang gudang kosong, tapi saya baru tahu, bukan karena tidak ada stok, mereka hanya tidak melepaskannya ke kita. Hubungi manajer mereka. Ibu Jiang, bukan saya tidak mau membantu ibu, tapi Bapak Song sudah bicara, pengiriman selanjutnya harus ditangguhkan. Dan Kamu menandatangani kontrak dengan Wanyi Jewelry, bukan dengan Song Chengze secara pribadi. Dia tidak berhak memblokir pengiriman saya sekarang. tapi selama bertahun-tahun, Bapak Song yang menangani pesanan. Kami hanya bertanggung jawab kepada pengambil keputusan. Ibu Jiang, lihat. Saya baru lulus. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan atasan. Saya benar-benar tidak pernah berpikir saya akan dipermalukan di depan umum seperti ini. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik. Tapi Ibu Jiang, dia tidak memberi saya jalan keluar. Aku tidak ingin merusak siapapun. Dan aku juga tidak berani merusak siapapun. Aku hanya seorang magang. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa mempertahankan pekerjaanku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempertahankannya. Tapi begitu banyak orang yang menonton tadi malam, Ibu Jiang langsung menayangkan video itu di layar besar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Bapak Song biasanya melindungi aku, tapi aku hanya seorang karyawan, bosku menyuruhku untuk mencobanya, berlatih, dan mengikuti prosesnya. Apakah aku berani menolak? Kalian hanya melihat aku berdiri di panggung? Tapi tidak ada yang tahu betapa biasanya aku takut padanya di tempat kerja, aku tidak meminta yang lain. Aku hanya ingin semua orang tahu. Aku bukan wanita nakal seperti yang dia sebut. Aku hanya yang diinjak-injak. Platform sudah datang bertanya, mengatakan opini publik malam ini terlalu kuat, siaran langsung Bailu sedang menjadi panas sekarang. Tren mulai mengarah ke video rahasia dan penindasan di tempat kerja. Layanan pelanggan tidak bisa menanganinya lagi. Bagian komentar toko utama penuh dengan makian. Mengatakan merek kita bergantung pada kehidupan pribadi bos untuk menciptakan sensasi. Jiang Wanyi, apakah kamu mendengarkan? Keadaan sudah di luar kendali, dan kamu masih tidak berniat bersuara? Bilang apa? Bilang aku seharusnya tidak mengganti target video rahasia. Dengan orang yang merekamnya? Sekarang bukan waktunya untuk berdalih. Yang terpenting sekarang adalah menghentikan kerugian. Tangisan Bailu seperti ini bukan untuk membersihkan namanya, tetapi dengan sengaja melemparkan lumpur padaku. Pengembalian dana, aku tidak memberimu pengembalian, tapi aku akan. Siapa yang berani memakai merek yang dibuat oleh bos seperti itu? Maaf, kami akan menanganinya segera. Kotak-kotak ini adalah pesanan kemarin, hari ini semuanya menjadi tamparan di wajah. Ibu Jiang, 3 toko rantai offline baru saja mengirim pesan pada waktu yang sama, meminta penarikan sementara. Halo, ini layanan Purna Jual Wanyi Jewelry. Maaf atas pengalaman yang buruk. Maaf, kami akan memproses pengembalian dana Anda secepat mungkin. Ibu Jiang, dari pagi ini sampai sekarang, permintaan pengembalian dana sudah melebihi 4.000. Beberapa bukan karena masalah kualitas. Mereka hanya mengembalikan karena sentimen publik. Apakah Anda sudah menambah staf layanan pelanggan? Kami sudah memindahkan orang dari admin dan live streaming untuk sementara, tapi masih belum cukup. Jiang Wanyi, sikap Dewan sudah jelas.
kamu harus menyajikan rencana penanganan krisis hari ini. Jika kami tidak melihat hasil malam ini, kami akan secara resmi mengusulkan untuk menangguhkan semua wewenang eksternal Anda. Tangguhkan saya? Kami melindungi merek. Wanyi Jewelry sudah sejauh ini karena saya membangunnya dengan hidup saya. Sekarang setelah ada masalah, orang yang paling ingin mengusir saya bukan lawan, tapi orang kita sendiri. Lalu buktikan bahwa kamu masih bisa menyelamatkannya. Jika besok jam 9 pagi kamu tidak bisa menyediakan rencana krisis, kemitraan berakhir. Ibu Jiang, ada seorang pria di bawah. Tanpa janji, menolak memberikan namanya. Dia hanya mengatakan satu hal. Dia bilang dia bisa menyelamatkan Wanyi Jewelry. Siapa kamu? Yanchuan Capital, Fu Yanchi. Aku tidak datang untuk melihat apakah kamu kasihan. Aku hanya melihat satu hal. Wanyi Jewelry, apakah masih layak diselamatkan? Masalahmu sekarang bukanlah bus, peluncuran tadi malam sudah cukup ramai, bahkan terlalu ramai. Yang benar-benar membunuhmu adalah 3 hal, rantai pasokan putus, kepercayaan platform hancur, tidak ada cadangan dalam kekuatan produk, Song Chengze menekanmu. Karena dia tahu satu-satunya, daya tarikmu adalah Haitang. Begitu Haitang tidak bisa diproduksi, meskipun ada banyak lalu lintas di luar sana, itu hanya bumerang. Aku bisa membantumu menyelamatkan 1 lini produksi, menstabilkan 2 saluran, dan menunda pemberitahuan penghentian luar negeri selama 3 hari. Syaratnya? Pertama, dalam 3 hari, kamu secara pribadi buat rencana koleksi utama yang baru, bukan memperbaiki Haitang, tapi mengerjakannya ulang. Kedua, setelah 7 hari, Wanyi Jewelry memulai siaran langsung lagi, kamu yang tampil sendiri. Kamu ingin aku tampil di depan kamera sekarang? Kamu bisa, di depan semua orang tadi malam, membongkar Song Chengze, jadi hari ini kamu harus, di depan semua orang, menjunjung merek itu. Jiang Wanyi, aku berinvestasi padamu, bukan pernikahanmu yang hancur. Dalam 3 hari, aku akan datang untuk draft pertama. Jika kamu tidak bisa memberikannya, Wanyi Jewelry benar-benar mati. Lini pemotongan di Huasheng itu, mulai sekarang, hanya menerima perintah dari CEO Jiang. Ya, lepaskan barangnya malam ini. Beritahu semua orang, mulai malam ini, Studio 1 tidak pernah mematikan lampu. Direktur Jiang, Departemen Live Streaming bermasalah lagi. 3 streamer baru saja mengundurkan diri sekaligus. Naskah dan data klien sudah semuanya dihapus. Jadi bagaimana kita bisa memulai ulang live streaming dalam 7 hari? Lanjutkan. Juga, materi poster file asli sudah dirusak. Kode produk di kartu keemasan semuanya kacau. Gudang bilang sampel yang akan dikirim besok sekarang bahkan tidak punya barcode yang cocok. Panggil kepala departemen live streaming, gudang, materi, dan layanan pelanggan semua manajer ke ruang perang. Mulai malam ini, tidak ada yang boleh pergi. Sebelum Bailu pergi, dia membawa grup chat streamer bersamanya. Pembawa acara sementara tidak bisa dihubungi sekarang. Direktur Jiang, lihat. Kotak luar bilang grup A, tapi sebenarnya berisi grup B. Kirim 1 kotak, dapat 10 kotak kembali. Ini bukan sekadar kesalahan karena sibuk. Seseorang dengan sengaja mensabotase setiap langkah. Bukan sekadar sabotase, seseorang tidak ingin Wanyi Jewelry untuk bisa beroperasi lagi. Direktur Jiang, kami tidak bisa masuk ke backend live streaming resmi. Nomor telepon terverifikasi asli sudah dikaitkan ulang ke orang lain. Dikaitkan ulang? Siapa yang melakukannya? Login terakhir di backend menggunakan kredensial Song Chengze. Jadi live streaming dalam 7 hari, apakah sekarang benar-benar tidak mungkin? Akun lama sudah mati. Jangan coba menyelamatkannya. Kita buat yang baru. Akunnya diblokir, streamernya hilang. Inventarisnya berantakan. Jiang Wanyi, kamu hanya bertahan sekarang. Hanya membuat perusahaan semakin terpuruk. Jadi, apa sarannya? Tunda siaran langsungnya, tunda produk baru, mundurlah dari sorotan, itulah cara memotong kerugian. Menundanya tidak mungkin. Mengeluarkannya lebih tidak mungkin. Lupakan akun lama. Pakai akun baru dengan nama asli pendiri, mulai hari ini. Wanyi Jewelry tidak bergantung pada wajah Bailu, atau trik pemasaran Song Chengze. Hanya pada Jiang Wanyi sendiri. Akun baru bisa dibuat dalam 7 hari. Apakah itu berhasil adalah urusannya.
Apakah membiarkannya memulai adalah urusanku? Jendela whitelist platform. Aku sudah mendapatkannya. Presiden Jiang, bukan aku tidak mau mengambilnya. Dengan semua reaksi publik di pihakmu, dan tunggakan pesanan merepotkanku, aku tidak bisa. Aku akan menanggung denda. 3 hari dari tenggat waktu, aku akan membayar tenaga kerja ekstra, mulai sekarang. Pesanan Jiang Wanyi diprioritaskan. Siapapun yang menghambatnya, aku akan menghambat mereka dulu. Baik, aku akan mulai sekarang. Fu Yangqi, kenapa kau benar-benar membantuku? Aku tidak membantumu, aku berinvestasi padamu, bukan pernikahanmu yang gagal. Presiden Jiang, orang tua Song Chengze ada di sini, di meja depan. Mereka menangis dan bersikeras ingin menemuimu. Wanyi, ibu mohon padamu. Chengze sudah tahu dia salah. Tolong tunjukkan sedikit belas kasihan. Berhenti mendorongnya. Mari bicara di dalam. Wanyi, Chengze baru saja melakukan kesalahan sesaat. Kalian sudah menikah, kenapa mau menghancurkannya? Chengze bisa keluar sore ini. Jika kamu bersedia mencabut beberapa tuntutan, jangan perbesar masalah ini. Kita bisa bicara soal perceraian. Wanyi, menayangkan video rekaman rahasia itu di layar besar, itu tidak sepenuhnya terhormat. Jika ini benar-benar ke pengadilan, Chengze akan menuntutmu atas pelanggaran privasi, pencemaran nama baik. Kamu belum tentu menang. Jadi apa? Jadi akhiri di sini. Hentikan kasusnya dan jangan panggil polisi. Berhenti mengejar utang-utang itu. Setelah Chengze keluar, kalian berdua bisa bercerai secara pribadi, tidak seharusnya. Kalau tidak, Chengze sudah seperti ini. Kehancuran bersama. Itu tidak akan menguntungkan siapapun. Jadi kamu tidak datang ke sini untuk berdamai. Kamu datang untuk menyampaikan ancamannya. Kami hanya memohon jalan keluar untuknya. Kalau begitu kembali dan katakan pada Song Chengze, aku tidak menghalangi jalan keluarnya, tapi dialah yang berlari menuju kehancuran. Aku tidak akan menahannya. Jiang Wanyi, jangan tidak tahu terima kasih. Chengze dapat jaminan sore ini. Setelah dia keluar kali ini, dia tidak akan melepaskanmu. Rekamannya cukup. Tekan kamu untuk menghentikan kasus. Semuanya cocok. Ibu mertuamu yang dulu tidak salah. Song Chengze memang mendapat jaminan hari ini. Jiang Wanyi, bukankah kamu mencoba membalikkan keadaan dengan siaran langsungmu? Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Bagaimana kamu akan jatuh lagi di depan seluruh internet? Presiden Jiang, Song Chengze mengirim pesan lagi. Hapus itu. Dia bilang kalau siaran langsung malam ini dimulai, dia akan membocorkan hubunganmu dengan Presiden Fu ke semua orang. Di saat seperti ini, kamu masih memikirkan dia? Jika kamu terus membuang energimu pada Song Chengze, Wanyi Jewelry akan selalu berada di bawah bayangannya. Oke. Mulai sekarang, aku tidak akan menyebutnya. Malam ini, aku hanya akan fokus pada desain baru. Aku tidak bisa menggambar. Setiap kali aku menyentuh bunga krabapel, yang kulihat hanya layar besar hari itu, tempat tidur itu, dan wajahnya di panggung itu. Kalau begitu jangan gambar bunga, gambar api. Hal-hal yang telah terbakar tidak harus berakhir menjadi abu, mereka bisa bersinar lagi, api liar. Fu Yangqi, kenapa kamu harus bertaruh padaku? Karena orang lain hanya melihat betapa kerasnya kamu jatuh. Aku hanya melihat betapa dahsyatnya kamu akan bangkit. Siarkan langsung. Halo semuanya, aku Jiang Wanyi. Hari ini, tidak ada cerita sedih, tidak perlu menjelaskan pernikahanku, dan tidak ada bicara soal siapa yang benar atau salah. Aku hanya membawa kembali satu hal, pekerjaanku. Namanya Wildfire. Karya ini tidak seperti bunga, karena ia tidak dimaksudkan untuk mekar di musim semi. Ini untuk mereka yang pernah terbakar, sekali. Terbakar bukan berarti hanya tersisa abu. Kamu mungkin juga meninggalkan cahaya. Bu Jiang, batch pertama habis terjual. Wildfire nomor 1 stok ulang. Tim pengemasan, tambah tenaga kerja. Bu Jiang, Kita mencapai penjualan 8 digit di siaran langsung pertama. kita berhasil.
Kamu akhirnya sadar. Kamu pingsan tepat setelah siaran langsung kemarin. Kamu membuat kita semua takut. Tuan ini menemanimu sepanjang malam. Akhirnya kamu sadar. Kamu pingsan tepat setelah siaran langsung berakhir kemarin. Kamu membuat kami semua takut. Tuan ini menemanimu sepanjang malam. Dari menurunkan demam, infus, hingga konsultasi dokter. Dia tidak melewatkan satu langkah pun. Kamu sadar. Kenapa kamu masih di sini? Takut kamu akan terbangun. Dan tidak melihat apa yang kamu perjuangkan untuk kembali. Kabar baik, Presiden Jiang. Akun baru mendapatkan lebih dari 200.000 pengikut dalam semalam. Platform berhasil menekan pengendalian risiko yang paling berbahaya. 2 distributor yang hendak mundur kembali bergabung. Dan kerja sama luar negeri, mereka bersedia memberi kita tambahan 3 hari. Presiden Fu hampir tidak tidur semalaman. Sambil memantau data siaran langsung, dia juga menghubungi platform dan distributor untuk kita, dan tim hukum serta tim luar negeri. Baik, yang dia butuhkan sekarang adalah istirahat, bukan daftar prestasi. Kamu sudah terlalu banyak berbuat untukku. Aku tidak melakukannya untukmu. Aku menjaga penilaianku sendiri. Jiang Wanyi, aku berinvestasi padamu, bukan pernikahanmu yang hancur. Jiang Wanyi, kamu benar-benar terlihat seperti pemenang sekarang. Kamu mempermalukanku di konferensi pers, mengirimku ke penjara, berjuang untuk perusahaan dan memenangkan kasus. Sekarang aku terbaring di rumah sakit. Dijaga oleh seorang pria. Kamu pasti cukup senang, Jiang Wanyi. Kamu selesai? Kalau begitu, keluar. Jangan pura-pura polos. Kamu dan Fu Yanqi, apakah kalian sudah? Lepaskan. Jadi itu kamu. Begitu dia dalam masalah, kamu muncul. Begitu dia keluar, kamu menjemputnya. Kalian berdua benar-benar. Song Chengje. Satu-satunya alasan kamu masih berdiri di sini, bukan karena kamu berhak terus membuat masalah. Itu karena proses hukum belum selesai. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan memastikan kamu tidak akan mendapat jaminan. Baik. Jangan santai dulu. Song Chengze baru saja mendapat jaminan. Pagi ini, dia mengajukan klaim properti baru. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan operasi pasca pernikahan Wanyi Jewelry, merek yang dibangun melalui operasi, setengah dari apresiasinya milik dia. Secara sederhana, dia tidak hanya ingin menunda perceraian, dia juga ingin bagian dari uangmu. Kalau begitu, sampai jumpa di pengadilan. Ibu Jiang, petugas pengadilan baru saja pergi. Pengacara lawan meninggalkan pesan. Dia bilang, Tuan Song akan melindungi haknya secara hukum. Dia tidur dengan orang lain sambil menghabiskan uangku, dan masih ingin mengambil perusahaanku. Orang yang tidak tahu malu, dia berani mengambil apa saja. Beritahu Tang-Tang, persiapkan untuk pengadilan. Haruskah sampai seperti ini? Wanyi. Lagi pula, kita adalah suami istri. Kamu sudah mengunciku. Kamu sudah melampiaskan amarahmu. Apakah kamu benar-benar harus begitu kejam, Song Chengze? Saat kamu membawa orang lain ke rumahku, kenapa kamu tidak menganggap kita sebagai suami istri? Song Chengze, Jiang Wanyi, masuk. Pertama, dibeli lunas sebelum pernikahan, hak milik jelas. Merek dagang inti dari Wanyi Jewelry, saham asli, hak cipta desain utama, semua terbentuk sebelum pernikahan. Ketiga, tergugat melakukan pelanggaran perkawinan besar, termasuk perselingkuhan, penggelapan sumber daya perusahaan, dan pengalihan properti bersama tanpa izin. Yang disebut partisipasi dalam manajemen tidak membenarkan penggelapan. Yang disebut kehidupan pernikahan tidak berarti kamu bisa menggunakan nama pernikahan. Untuk menyembunyikan tindakan ilegal pribadi, pengadilan menemukan bahwa kasih sayang para pihak benar-benar telah putus, perceraian dikabulkan, terkait gaji, properti, dan hak merek, kepentingan inti milik penggugat. Tergugat, karena penguasaan, pengalihan, dan penggelapan yang tidak sah selama pernikahan, harus menanggung tanggung jawab pengembalian dan kompensasi sesuai hukum. Ibu Jiang, boleh saya tanya apakah Anda dan Bapak Fu memiliki hubungan sebelumnya? Tuan Song mengklaim bahwa selama pernikahan Anda sudah memiliki interaksi yang tidak pantas. Apa tanggapan Anda? Kehidupan pribadinya tidak perlu bertanggung jawab atas spekulasi jahat, dan mulai hari ini, saya akan memikul setengah urusannya. Begitu pidato di luar gedung pengadilan itu keluar,
Sekarang narasinya berubah lagi. Beberapa orang tidak peduli apakah kamu menang Mereka hanya kasusnya peduli atau tentang tidak hubunganmu dengan Tuan Fu. Dan beberapa media independen menulis tentang modal, pemeran utama pria yang didukung modal maju, dan keluarga kaya ambil alih hal semacam itu. Komentar di kolom benar-benar buruk. Jangan tanggapi dulu, hari ini, aku tidak ingin menyeret perusahaan lebih jauh ke dalam urusan pribadiku. Ayo kita cari makan yang hangat dulu. Apa kamu hanya bisa mengajak orang makan mie di saat seperti ini? Saat seseorang merasa paling terpuruk, makan yang hangat lebih membantu daripada mendengar nasihat. Aku jelas menang, tapi berdiri di luar gedung pengadilan hari ini, mendengarkan kata-kata itu, aku masih merasa sakit. Merasa sakit berarti kamu bukan batu, tapi bisa keluar dari pernikahan itu sudah merupakan kemenangan. Makan ini aku yang bayar. Baik. Makanan ini adalah ucapan terima kasih. Number? Iya. Sebenarnya, ini balas budi yang dulu aku hutang padamu, aku hanya membayar sebagiannya saja. Jiang Wanyi? Apa kamu harus selalu memperhitungkan dalam setiap hubungan? Tidak. Aku hanya tidak suka berhutang pada orang. Kalau begitu, anggap saja aku bukan orang lain. Habiskan minumanmu, lalu kita lanjutkan. Oke. Selamat. Kali ini bukan sekadar comeback, kamu benar-benar berhasil. Ya, setengahnya berkat kamu. Jiang Wanyi, aku tidak berencana hanya untuk bertarung denganmu. Aku menginginkan sesuatu yang jangka panjang denganmu. Kamu sudah bangun, sarapan hampir siap. Kamu tidak perlu melakukan ini. Melakukan apa? Seperti kamu benar-benar berusaha membangun hidup bersamaku. Bukan seperti. Aku sungguh-sungguh. Tadi malam bukan hal yang tiba-tiba. Jiang Wanyi, aku ingin bersamamu untuk jangka panjang. Nona Jiang, tim luar negeri telah mengirimkan kembali dokumen yang sudah ditandatangani, dan salinan pindaian telah dikembalikan. Juga, ada wawancara media minggu depan dan makan malam merek. Pihak Tuan Fu bertanya, apakah Anda ingin hadir bersama? Dia bertanya, Kehamilan awal, sekitar sebulan, menurut perhitungan saya. Tanda vital Anda baik-baik saja untuk saat ini, tapi jadwal dan suasana hati Anda akhir-akhir ini tidak stabil. 3 bulan pertama perlu perawatan ekstra. Ayahnya tidak ikut hari ini? Tidak. Nanti, untuk pendaftaran berkas Anda dan pemeriksaan kehamilan, beberapa prosedur lebih baik dilakukan dengan anggota keluarga, terutama mengingat situasi Anda. Anda tidak boleh terus-menerus stres. Waktu yang tepat kembali hari ini. Maukah kamu makan malam dengan keluargaku akhir pekan depan? Keluargamu? Orang tuaku tahu tentang kamu. Mereka tidak bermaksud apa-apa. Mereka hanya ingin bertemu denganmu. Wanyi, aku tidak memaksamu. Aku tidak ingin membuatmu terus menunggu. Kamu bisa ambil waktu, tapi aku ingin membawamu dengan resmi ke dalam hidupku. Aku agak lelah hari ini. Biarkan aku istirahat dulu. Kau istriku. Aku bisa membawa siapapun yang kuinginkan memanfaatkan saat dia masih menggantungmu. Menikahlah. Anak itu butuh seorang ayah. Kamu sudah hamil?
kamu harus memberinya rumah. Pada akhirnya, seorang wanita tetap berakhir pada pernikahan. Di cabang Paris, bukannya bulan depan masih butuh manajer umum? Ya, masih. Tapi di sana baru mulai beroperasi dan keadaannya rumit. Kenapa tiba-tiba nanya? Aku yang pergi. Kamu yang pergi. Tapi kita baru saja menstabilkan semuanya di sini. Kalau kamu pergi sekarang, Direktur Jiang, apa kamu serius? Jangan beritahu siapapun dulu. Terutama jangan sampai Fu Yanqi tahu. Kamu pulang, cuci muka dan makan. Fu Yanqi, akhiri saja ini. Apa katamu? Cabang Paris butuh seorang kepala. Aku sudah melamar untuk pergi. Aku berangkat minggu depan. Bukan itu yang kutanyakan. Aku tanya kenapa? Tidak ada alasan. Aku tidak ingin menikah. Dan aku tidak ingin melanjutkan hubungan dengan siapapun. Aku kehilangan kendali beberapa waktu lalu. Sekarang aku sudah sadar. Jiang Wanyi, lihat aku. Ulangi lagi. Aku bilang aku tidak mau melanjutkan. Perhatian bagi penumpang yang bepergian ke Beijing, penerbangan Anda CA1316 sekarang sedang boarding. Jiang Wanyi, apa yang kamu sembunyikan? Mulai sekarang, hanya kita berdua. Cowok itu ganteng banget. Nian-nian. Bu, kapan pulang? Sebentar lagi. Nanti aku antar kamu pulang setelah selesai kerja. Bu, anaknya demam. Pergi ke rumah sakit. Di mana ayah anak itu? Suruh dia kemari dan gendong bayinya. Bawa anak itu untuk ambil darah dulu. Berikan padaku. Anak itu demam tinggi, perlu diperiksa, orang tua, awasi anaknya. Nian-nian, tenang, jangan takut. Cepat, nak, jangan bergerak. Lihat aku. Tidak akan sakit. Tekan dan tahan, jangan lepaskan. Nomor 13. Nomor 13. Silakan ke ruang periksa 1. Jiang Wanyi. Dia. Anak siapa dia? Demam anak ini terlalu tinggi. Kami akan mengawasinya malam ini. Keluarga, silakan tanda tangan dulu. Ayah, pegang anaknya erat-erat. Ibu, bayar biayanya. Jiang Wanyi. Aku akan bertanya sekali lagi. Anak siapa dia? Jangan bilang aku salah lihat. Dan jangan bilang itu hanya kebetulan. Jiang Wanyi, bicara. Nian-nian. Dia adalah putramu. Jadi 3 tahun lalu, kamu bilang tidak ingin melangkah ke pernikahan lagi, tidak ingin melanjutkan dengan siapapun, tapi saat itu kamu mengandung anakku, dan kamu pergi begitu saja. Kamu bilang tidak ingin melanjutkan, tidak ingin terikat oleh hubungan apapun,
kamu menghilang, tanpa sepatah kata pun. 3 tahun penuh, aku terus bertanya-tanya, langkah salah apa yang aku ambil, hingga kamu tidak memberiku alasan yang sebenarnya, kamu tidak mau. Dan sekarang kamu bilang selama 3 tahun itu, anakku tumbuh besar, dan aku tidak ada di sana saat tangis pertamanya, kata pertamanya, langkah pertamanya. Karena aku takut. Takut jika kamu tahu, kamu akan bilang mau bertanggung jawab. Kamu akan bilang mau memberi anak itu rumah, kamu akan bicara tentang masa depan. Lebih takut pada diriku sendiri yang akan menikah lagi, dan terikat oleh tanggung jawab keluarga, dan semua kata-kata itu lagi. Fu Yanqi, bukan karena aku tidak percaya padamu, aku hanya tidak percaya pada pernikahan sama sekali. Jadi karena kamu takut, kamu bisa menghapusku dari hidupnya, hanya menghapusku? Aku tidak ingin menghapusmu, aku hanya tidak berani membiarkanmu masuk. Siapa Om ini? Aku teman ibumu. Om gendong aku. Bolehkah aku, mulai hari ini, menjadi ayahnya? Aku mendua. Om. Kamu sudah bangun. Kalau kamu tidak minum, demammu akan kembali. Rasanya memang tidak enak. Tapi kalau kamu habiskan, aku akan bantu kamu menyelesaikan kotak balok ini. Kado ini di sini. Oke, sesuai katamu, Om, kamu akan kembali besok? kamu ingin aku datang? Iya. Kalau begitu, aku akan datang lagi besok. Paman akan ikut nebeng. Paman juga akan memberinya obat. Dia tertidur. Selama 3 tahun ini, apakah dia tidak pernah bertanya tentang ayahnya sama sekali? Dia pernah? Saat dia baru mulai bicara dalam kalimat lengkap, dia juga bertanya pada anak-anak lain kenapa mereka semua punya ayah. Lalu aku bilang padanya, bahwa ayah pergi ke tempat yang jauh. Dia percaya. Sudah larut. Kamu harus pulang. Aku akan tidur di sofa malam ini. Tidak perlu. Nian-Nian baru saja demam, aku khawatir. Jangan pergi. Ayah. Kamu dengar apa yang aku katakan tadi malam? Aku tidak akan memperebutkannya denganmu, dan aku tidak memaksamu untuk memutuskan sekarang. Tapi jangan buat aku menjadi orang yang berdiri di luar pintu. Paman. Kamu lapar? Ya. Paman, apakah kamu akan datang lagi? Selama kamu ingin bertemu denganku, aku akan datang. Yanqi, anak yang kamu sebutkan di telepon itu, di mana dia? Ini adalah Ibu? Wan Yi. Bisakah kau biarkan kami masuk? Nian-Nian kan? Nenek bawakan kamu kereta kecil. Ini, ambil. Anak yang baik. Wanyi, kamu sudah bekerja keras sendirian selama 3 tahun ini. Anak ini adalah anak keluarga Fu, tapi kamu sudah menanggung semua kesulitan selama 3 tahun ini. Wanyi, kami datang hari ini bukan untuk mengambil anak darimu. Juga bukan untuk memaksamu setuju dengan apapun sekarang. Kami hanya ingin kamu tahu mulai sekarang, Nian-Nian tidak akan hanya kamu yang merawatnya. Bu, ini dikirimkan pagi ini. Mereka bilang dari keluarga Fu. Dan mereka, secara khusus, bilang ini hanya untuk ibu lihat dulu. Bu, ini dari nenek dan kakek? Maksudmu apa? Ibuku hanya ingin membantu. Kemarin mainan, hari ini asuransi sekolah dan kartu keluarga, besok apa lagi? Kau akan putuskan di mana Nian-Nian tinggal, sekolah apa, siapa keluarganya, dan atur semuanya untukku sekalian. Tidak ada yang mencoba mengatur apapun untukmu. Tapi kau sudah mulai. Fu Yanqi,
Aku menghabiskan 3 tahun hanya untuk membuat hidupku dan Nian-Nian sampai seperti sekarang. Tanpa ada yang ikut campur, tanpa ada yang memutuskan untukku, dan tanpa ada yang terus menggunakan demi anak untuk memaksaku berkompromi. Jadi berhenti menyuruh orang tuamu datang, dan berhenti membiarkan siapapun menggunakan Nian-Nian untuk mengatur hidupku. Apa kau melindungi dirimu dariku? Atau dari orang tuaku? Ayah, apa ayah tidak datang lagi? Mama, apa papa marah? Tidak. Terus kenapa dia tidak datang hari ini? Dia berjanji padaku kemarin. Dia bilang akan datang hari ini. Apa dia tidak mau jadi papaku lagi? Apa yang kukatakan kemarin bukan maksudku. Tapi setiap kata yang kau ucapkan benar adanya. Aku tidak benci orang tuamu, juga tidak benci padamu. Aku hanya mendengar. Anak itu bukan hanya milikmu, sebuah keluarga, rumah yang lengkap mulai sekarang, kata-kata seperti itu, dan secara naluriah aku jadi takut. Fu Yanqi, bukan aku tidak mau dicintai. Aku hanya terlalu takut. Aku takut kalau aku melangkah maju, pernikahan akan menyusul. Tanggung jawab, kompromi, diatur, ditentukan. Aku takut pada akhirnya, aku akan menjadi orang yang, dalam pernikahan, Perlahan merasa tercekik. Kalau begitu kita tidak jadi menikah, kamu tidak mau menikah, ya kita tidak jadi. Nian-Nian, dengan siapa dia harus lebih dekat, di mana tinggal, pengaturan masa depan, semua sesuai kecepatanmu. Jiang Wanyi, aku di sini bukan untuk menyeretmu ke pernikahan lain, aku di sini untuk bersamamu dan Nian-Nian. Jangan dulu belajar percaya pada pernikahan, belajarlah percaya bahwa aku tidak akan memaksamu. Bu, guru bilang untuk hari keluarga ayah harus datang. Aku ingin papa datang. Yang itu, ibu yang selalu sendirian dengan anaknya, kan? hari ini ada lomba estafet orang tua anak. Bukankah ayahnya seharusnya ikut? Bagaimana dia melakukannya sendirian? Ibu Nian-Nian, kamu nanti perlu mendaftar untuk acara ini. Kalau ayahnya datang, ingat untuk datang bersama. Kenapa dia belum datang? Bu, ayah akan datang. Ayah! Aku janji akan datang. Ayah Nian-Nian, senang kamu datang. Kemari dan daftar. Nian-Nian, berdiri lebih dekat dengan ibu dan ayahmu. Ini ayahku. Ayahmu tinggi sekali. Ayahmu lari sangat cepat. Kalian bertiga terlihat seperti potret keluarga. Ayah berlari paling cepat hari ini. Ibu juga terlihat paling cantik hari ini. Lain kali di TK, aku masih ingin kalian berdua datang. Jadi lain kali, bolehkah aku tetap mengatakan kalian berdua milikku? Tentu saja aku. Hari ini? Terima kasih. Aku di sini bukan untuk membantu. Aku di sini untuk menjadi ayahnya. Jiang Wanyi, kamu benar-benar memiliki segalanya, bukan? Tenang saja. Kali ini, aku akan menghancurkan apa yang paling kamu sayangi terlebih dahulu. Ayah, hari ini kamu mau ke TK? Ya, setelah sekolah, aku dan ibumu akan menjemputmu bersama. Bu, tidak ada siapapun di gerbang, tapi barang-barangnya kelihatan baru saja ditinggalkan.
Ibu, siapa yang merusak pesawat? Aku sudah minta keamanan mengambil rekaman gerbang. Orang itu memakai topi dan masker. Kami hanya mendapat gambar punggungnya. Hubungi polisi dan juga ubah rute penjemputan Nian-Nian sepenuhnya. Gandakan keamanan di TK. Apakah kamu menerima hadiahnya? Jiang Wanyi. Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Itu dia. Ya. Ibu, ayah. Ibu, paman menyeramkan itu juga mengawasiku kemarin. Kali ini, giliranku untuk memukul bagian yang paling menyakitkanmu. Ada yang posting foto-foto Nian-Nian nama, dan bahkan info TK-nya di internet. Sekarang beberapa akun media sosial sedang mengadu domba bilang kamu dulu suka tipu pria sambil naik ke puncak dengan cara tidur. Beberapa bahkan menggali urusan bisnismu dulu dengan Pak Fu dan diedit supaya terlihat dia menyuapmu. Reaksi baliknya gak cuma ke perusahaan lagi, ini mulai menyasar kehidupan pribadimu dan anakmu. Pertama, kumpulkan semua konten yang melibatkan anak dan kumpulkan bukti hukum. Lalu hubungi platform untuk menghapus postingan dan blokir akun. Mereka hapus terlalu cepat. Seperti seseorang telah siapkan banyak draft cadangan sebelumnya. Kita baru tekan satu gelombang dan gelombang lain muncul. Song Chengze ini sengaja memutar pisau dari aku ke arah anak. Dorong putaran lain dan perkuat fakta, dia punya anak di luar nikah. Dia kan jaga penampilan, ya kan? Aku mau lihat berapa lama dia bertahan. Perusahaan, pria, anak. Dia punya semuanya sekarang. Kenapa harus dia? Lalu tunggu apa lagi? Terus bocorkan. Expose wajah anak itu lebih lama. Aku gak cuma mau dia kehilangan muka. Aku mau dia dan Bangs, T itu punya kedamaian. Baik. Kalau begitu, biar kali ini dia nangis sejadi-jadinya. Anak itu, segera keluarkan dia. Permisi, apakah ayah anak itu seseorang yang kamu sembunyikan? Apa kamu gunakan anak ini untuk mengikat Pak Fu? Nah itu ayahmu di sebelah. Bu, kenapa mereka memvideokan aku? Baiklah. Kamu ingin tahu, kan? Besok jam 10 pagi. Aku akan bilang sendiri. Sudah selesai. Besok akan aku antar ke TK. Tidurlah sekarang. Di briefing besok, kamu tidak perlu menanggungnya sendirian. Kali ini bukan untuk perusahaan, juga bukan untuk diriku sendiri. Ini untuk Nian-Nian. Aku tidak bisa biarkan dia hidup seumur hidupnya dalam video diam-diam dan gosip jahat. Kalau begitu aku akan di belakangmu. Apa yang kalian semua ingin tanyakan, akan kujelaskan hari ini sekaligus. Pertama, aku memang punya anak laki-laki. Kedua, dia anak kandungku, dan aku yang membesarkannya. Ketiga, aku dulu pernah gagal dalam pernikahan yang busuk sampai ke intinya.
Aku mengembangkan ketakutan yang dalam terhadap kata-kata seperti komitmen dan pernikahan, jadi ya, aku pengecut, dan aku lari. Aku juga menghindar. Masalah ini adalah bagian paling tidak bermartabat dalam hidupku. Aku mengakuinya. Jadi selama ini kamu menyembunyikan anak, dan apa hubunganmu dengan Tuan Fu sekarang? Orang dewasa bisa mendiskusikan hubungan mereka, tapi anakku bukan alat untuk trafik kalian. Mulai hari ini, akun atau individu manapun yang menyebarkan foto anakku, informasi pribadi, atau detail sekolahnya akan bertanggung jawab penuh, termasuk yang merekam diam-diam, menguntit, dan menghasut perundungan siber. Kamu ingin memanfaatkan masa laluku yang pengecut, jadi hari ini aku sendiri yang mengatakannya. Tapi siapapun yang berani menyentuh anakku, akan kubuat mereka membayarnya. Wah, akhirnya dia tahu cara bicara, opini publik mulai berpihak padanya. Bukankah dia paling peduli pada anak itu? Kalau begitu aku akan membuatnya, di depan semua orang, tidak bisa melindunginya. Besok, bukankah dia akan membawa anak itu ke acara mal? Sempurna. Biarkan dia menangis di tempat yang paling ramai tepat di depanku. Pak Jiang, kami telah menambah keamanan ekstra di semua pintu masuk hari ini. Kredensial staf telah diperiksa ulang. Ibu, apakah banyak anak di sini hari ini? Apakah kita masih pergi ke TK hari ini? Ya. Sebentar lagi, kamu akan tinggal dengan ayah. Jangan lari-lari. Belum terlambat untuk mundur. Kita bisa membatalkan acara ini. Jika aku mundur hari ini, setiap kali dia pergi ke sekolah atau keluar, di depan orang, dia akan bertindak seperti dia melakukan sesuatu yang salah. Song Chengze ingin aku takut. Yah, aku menolak untuk takut. Keamanan di gerbang timur lebih ketat dari yang diperkirakan. Ini untuk tim penyelenggara acara. Sebuah pas cadangan. Ini membawa Anda ke area belakang panggung utama. Sebaiknya kamu tidak melakukan hal gila. Mal hari ini ramai. Jika ini meledak, kita berdua tidak bisa lolos. Takut? Aku hanya memperingatkanmu. Jika kamu ingin membalas dendam padanya, baiklah. Tapi jangan seret aku ke dalamnya. Seret? Bukankah kamu sudah terlibat? Selamat datang Presiden Jiang dan si kecil ke panggung. Jiang Wanyi, bukankah kamu yang terbaik dalam berpura-pura bahagia? Lalu hari ini, di depan semua orang, berikan pertunjukan yang bagus untukku. Jiang Wanyi, bukankah kamu yang paling jago menghancurkanku? Hari ini akan kubuat kamu merasakan apa artinya hancur. Fu Yanqi. Bawa Nian pergi. Bu, ayah! Ayah? Dia tidak layak. Mohon jangan panik semuanya. Evakuasi dengan tertib. Kalian tidak ada yang pergi. Bu! Song Chengze, lepaskan dia. Mundur. Bu, ayah! Ku bilang mundur. Aku tidak bergerak, aku tidak bergerak. Song Chengze, jangan sentuh dia, jangan sentuh dia. Bukankah kamu yang paling jago sombong? Bukankah kamu yang paling jago menginjak-injakku ke lumpur? Jiang Wanyi. Berlutut. Ibu. Berlutut. Bukankah kau yang selalu sombong?
Sekarang berlutut. Song Chengze, orang yang kau cari adalah kami. Serahkan anak itu padaku, diam. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau layak menjadi ayahnya? Aku tidak punya apa-apa lagi. Perusahaanku hilang. Uang habis, harga diri hilang. Aku hidup seperti anjing. Kenapa kalian masih bisa jadi keluarga bahagia bertiga? Berdiri di depanku, berpura-pura sempurna. Song Chengze, lepaskan anakku, aku akan lakukan apapun yang kau mau. Baik, kalau begitu, katakan di depan semua orang. Kau yang menghancurkanku. Kau yang mendorongku. Sampai titik ini. Tenang dulu. Anak itu masih kecil, kau bisa sampaikan permintaanmu, tapi jangan sakiti dia lagi. Diam. Siapapun yang melangkah lebih dekat, aku akan memotongnya dulu. Akulah yang melaporkanmu. Akulah yang menyerahkanmu ke polisi. Akulah yang membuatmu seperti sekarang. Teruslah katakan kau menyesal. Aku menyesal. Aku akan memberikan apapun yang kau mau. Lepaskan anak itu. Melihatnya saja membuatku muak. Merangkaklah dengan lututmu. Merangkaklah. Maka aku akan pertimbangkan melepaskannya. Ayah, tolong aku. Jangan panggil dia ayah. Tidak. Nian, pejamkan matamu. Bawa dia pergi. Fu Yanqi. Jiang Wanyi, kalian tidak akan lolos begitu saja. Tidak ada satupun. Jangan tidur. Fu Yanqi, jangan tidur. Papa. Jangan takut, Papa di sini. Luka tusuk berada di lokasi berbahaya. Dia kehilangan banyak darah. Anggota keluarga, silakan tanda tangan dulu. Kami akan segera memulai operasi. Mama, Papa, kenapa? Mami, Papa nggak mau aku lagi? Enggak. Dia nggak akan ninggalin kamu. Dan dia juga nggak akan ninggalin aku. Song Chengze sudah dalam kendali kami. Rekaman keamanan dari Mal. Saksi di tempat kejadian. Bukti penculikan anak dan pelecehan. Semuanya kuat. Selanjutnya, tuduhan penganiayaan yang disengaja, gangguan ketertiban, dan membahayakan keselamatan publik akan digabungkan. Juga, lencana kerja palsu yang dia gunakan untuk masuk ke Mal kami sedang menyelidiki sumbernya. Temuan awal menunjukkan dia sepertinya nggak mendapatkannya sendiri. Dia bakal masuk penjara. Kali ini nggak akan ringan. Dia diselamatkan, tapi dia kehilangan banyak darah. Dia belum lepas dari bahaya. Kirim dia ke ICU untuk observasi. Nah, Fu Yanqi, bukan aku nggak mau mencintai. Aku hanya terlalu takut kehilangan. Takut terjebak dalam pernikahan dan janji lagi. Takut setiap kedekatan berubah menjadi pisau. Tapi saat kau melindungiku dengan nyawamu, aku sadar. Bukan aku nggak ingin menghabiskan hidup bersamamu. Aku sama sekali belum siap untuk mengakui bahwa aku nggak bisa hidup tanpamu. Bangun. Bangunlah, dan aku akan menikahimu. Bukan demi anak, bukan demi ganti rugi, bukan demi kewajiban, tapi karena aku mencintaimu. Ayah. Apakah kamu sungguh-sungguh dengan apa yang baru saja kamu katakan? Ya. Jiang Wanyi, kamu melamarku tanpa membawa cincin? Ayah, bayi punya cincin. Ini, ambil ini. Fu Yanqi, cincinnya bisa nanti. Tapi aku yang melamar duluan. Kita akan ambil surat nikah setelah kamu keluar rumah sakit. Kali ini bukan soal takut atau tidak. Ini soal ingin menikah denganmu. Baik, kamu yang menentukan kali ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menariknya kembali. Kasus Song Chengze sudah resmi didaftarkan. Penyerangan di Mal, penguntitan, pelecehan, menyebarkan informasi pribadi, tuduhan ini sulit untuk dibatalkan. Juga, jejak izin kerja sementara untuknya. Sudah terlacak. Bailu diduga memberikan bantuan dan ikut serta dalam menyebarkan informasi pribadi. Dia juga akan dimintai pertanggungjawaban. Mengerti.
Ibu kelihatan cantik hari ini. Ayah juga kelihatan hebat. Apa bayi juga mau difoto? Mendekatlah. Selamat atas pernikahanmu. Ibu dan ayah sudah menikah. Acara peluncuran hari ini bagiku bukan sekadar koleksi baru. Lebih seperti sebuah periode dan awal yang baru. Dulu kupikir kelahiran kembali berarti mengambil orang dan hal yang busuk lalu membersihkan semuanya, dan memulai hidup baru sendirian. Lalu, kusadari bahwa kelahiran kembali sejati bukan hanya meninggalkan luka, tetapi juga memiliki keberanian untuk percaya pada cinta lagi. Akan ada yang menemanimu untuk berjalan di sisa jalan bersama. Jadi musim ini, kunamai kelahiran kembali. Bukan untuk memperingati betapa parahnya aku jatuh, tetapi untuk mengatakan pada diriku bahwa akhirnya aku bangkit kembali. Ini ibuku. Selamat datang di acara peluncuran kelahiran kembali. Bu, apa itu kelahiran kembali? Artinya kamu pernah jatuh dan terluka, membuat pilihan salah, disakiti orang lain, tetapi pada akhirnya, kamu bangkit lagi dan terus melangkah maju. Kalau begitu bayi juga mau kelahiran kembali. Aku ingin selalu bersama ibu dan ayah. Kebahagiaan sejati bukanlah bertahan sendirian dan menjadi tembok baja, tetapi memiliki seseorang bersamamu untuk mengambil pecahan-pecahan dan memungutnya satu persatu, dan menyusunnya kembali menjadi sebuah rumah. Kali ini, aku tidak sendirian.